Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita lintahnya kita sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir pada kita Indonesia. Sesungguhnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swasfoto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan represin bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas, hingga acara luar ruangan karena suasana yang nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan. Demikian kabar Ratna Pro 4. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
apresiasi budaya lokal. Dan apresiasi budaya lokal kali ini kita akan membincangkan terkait dengan tantangan mendatangkan wisatawan ke mancanegara ke Sulawesi Selatan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita Bapak Adil Nurimba, Wakil Ketua DPD Astindo Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah sudah tersambung dengan lewat Zoom, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak Adil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak. Iya, baik Pak Adil, kita pemirsa RRI Pro 4 Makassar. Betul, baik. Senang sekali Pak Adi, saya ketemu dengan Anda di acara obrolan apresiasi budaya. Tentu kita ingin sedikit mengetahui dulu bagaimana wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan ini. Sebagai pengusaha di bidang pariwisata ini, mungkin ada sedikit perkenalan dulu Pak. Sebenarnya Pak Adi ini sehari-harinya itu beraktivitasnya seperti apa Pak Adi? Silakan. Oh baik, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Adil Nurimba, di organisasi sebagai Wakil Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia, di mana di member kami bernaung beberapa asosiasi yang khusus umroh dan haji, dan juga khusus inbound travel, artinya mendatangkan wisatawan asing masuk ke Indonesia atau ke Sulawesi pada khususnya. Dan kebetulan perusahaan saya PT Sulawesi Travel Indonesia terkhusus mendatangkan wisatawan asing masuk ke Sulawesi atau Sulawesi Selatan pada khususnya, terutama sekali wisatawan dari Eropa Barat seperti Belanda, Belgia, Jerman, Prancis, ya khususnya dari wilayah Sulawesi Barat. Dan di situ saya spesialis untuk destinasi Sulawesi atau Sulawesi Selatan. Ya, jadi memang tugasnya Barat ya, mendatangkan orang datang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Pak ya. Nah, sejauh ini bagaimana dampak ketersediaan atau keterbatasan penerbangan ini kan sangat berpengaruh juga berkaitan dengan penerbangan langsung internasional saat ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ini. Nah, kira-kira bagaimana dampak ketersediaan atau keterbatasan penerbangan ini, Pak, terhadap minat dan keputusan wisatawan untuk berkunjung ke Sulsel ini? Ya tentu ini ada dampak ya, tapi buat kami dari asosiasi ini merupakan tantangan tentunya bagaimana bisa mengkreasi suatu program-program yang menarik dan sangat diminati oleh wisatawan Eropa. Nah, kita bersyukur sekali karena Bandara Sultan Hasanuddin salah satu bandara internasional yang ada di selatan Sulawesi, dan sebetulnya juga di Manado salah satu bandara internasional. Dan kebetulan dari beberapa kota besar di Eropa ada penerbangan langsung seperti katakanlah dari Brussels, dari Amsterdam, dari Frankfurt, Jerman, katakanlah Prancis, itu ada penerbangan langsung ke Singapura. Syukurnya bahwa Singapura itu terkoneksi dengan bandara yang ada di Makassar dan Manado. Maka itu suatu potensi buat kami dari industri mengkreasi suatu program-program yang menarik buat wisatawan Eropa ini. Jadi ini tentu suatu tantangan, tapi sebenarnya juga ini peluang sebetulnya. Ya, kita sadari bahwa penerbangan langsung yang masuk ke kota Makassar itu cuma ada 2 penerbangan, itu Air Asia dari Kuala Lumpur dan Scoot Air dari Singapura. Namun di balik itu sebetulnya ada banyak penerbangan langsung dari Eropa menuju Kuala Lumpur dan Singapura. Dan dari situ kita koneksikan masuk ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dan dari situ kita kreasikan program-program yang menarik untuk mengelilingi wilayah Sulawesi Selatan, dan juga sebetulnya bisa overland sampai Manado. Itu sebetulnya menarik buat wisatawan. Ya tentu ini tantangan dan bukan massa tourism sebetulnya, ini lebih ke pariwisata berkualitas yang memang tertarik dengan budaya kita, yang budaya alam
yang ada di Sulawesi atau di Sulawesi Selatan pada khususnya. Ya. Nah, terkait tadi bagaimana tourism ini bisa berwisata berkualitas, khususnya budaya ya, di Sulsel. Nah, sejauh ini Pak, selaku agent travel, sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi jualan daripada agent travel sendiri untuk mempromosikan Sulsel itu sehingga menarik wisatawan untuk berminat berkunjung ke Sulsel? Selama ini apa nih yang favorit dipromosikan ini Pak Adi? Ya, sebetulnya kan alam kita sangat indah, sangat menarik, dan bagi wisatawan Eropa itu mereka tidak temukan di negaranya. Bagaimana landscape persawahan kita, terasering persawahan kita, katakanlah di Malino, di Sinjai, bagaimana pantai-pantai berpasir putih yang cuma ditemukan di Bira katakanlah atau di Selayar katakanlah. Kehidupan flora fauna di bawah laut di katakanlah di sekitar Bira, Pulau Liukan, itu semua sangat menarik bagi wisatawan khususnya dari Eropa. Selain alam, tentu juga budaya yang ada di Sulawesi Selatan seperti desa tradisional Kajang misalnya, Rambu Solo yang ada di Toraja. Ini semua mereka tidak temukan di destinasi lain. Jadi kita betul-betul mempunyai suatu keunikan. Nah, tinggal memang sebagai suatu tour operator atau travel agent bagaimana mengemas suatu program sehingga bisa menjadi suatu jualan yang sangat menarik sebetulnya. Dan ini sebetulnya beberapa di Sulawesi Selatan ini hampir tidak banyak yang mempunyai kreasi untuk bisa mempromosikan destinasi Sulawesi Selatan. Promosi tentu banyak ya, tapi bagaimana berpromosi sampai menjadi suatu katakanlah closing, terjual paketnya, itu sebetulnya kekurangan kita di sini. Bagaimana promosi sosial media setiap orang bisa, tapi bagaimana mengclosingkan menjadi suatu kunjungan, sebetulnya itu yang perlu diperbanyak sebenarnya di Sulawesi Selatan. Nah, baik. Kalau misalnya sejauh ini pengalamannya Bapak sejak mendatangkan wisatawan mancanegara ke Sulsel, ini seperti misalnya ketika dia tiba di Kota Makassar, apa saja nih kendala logistik utama yang sering dihadapi travel agent untuk mengatur transportasi lanjutannya ini menuju ke destinasi unggulan, misalnya ke Tanah Toraja atau daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan ini, Pak Adi? Ya, tentu kita kan berpikir ini ada dua tipe wisatawan ya. Katakanlah ada tipe backpackers yang low budget. Ini kebetulan bukan garapan kami, tapi itu juga wisatawan kan, mendatangkan juga devisa. Yang kami garap itu wisatawan yang bisa mengeluarkan budget lebih banyak. Jadi artinya wisatawan yang diorganisir. Jadi sepanjang wisatawan itu diorganisir dari bandara sampai bandara berikutnya katakanlah, itu tidak menjadi suatu kendala karena sudah dari awal kita tentukan katakanlah transportasinya, drivernya, akomodasinya, tempat makannya, aktivitasnya katakanlah cycling tour, boat trip, walking tour misalnya, atau kunjungan ke pesta dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya sudah terorganisir. Memang tentu menjadi kendala buat masa turisme di Sulawesi Selatan. Masa turisme artinya grup-grup perjalanan yang katakanlah 30 orang, 40 orang itu diorganisir masuk ke desa-desa. Ini memang masih menjadi kendala karena di daerah kita masih sangat terbatas dengan jumlah penginapan katakanlah seperti itu dan beberapa fasilitas lain. Tapi saya mau katakan bahwa sebetulnya di mana-mana apa yang kita lihat di perjalanan menjadi suatu destinasi yang sangat menarik bagi wisatawan asing. Jadi perjalanan kendala kecil juga katakanlah toilet bersih di perjalanan ini juga ya masih jarang kita temui. Ya. Oke, baik Pak Adil, bagaimana pandangan Astindo atau agen travel sendiri mengenai kebijakan visa saat ini? Seperti misalnya visa on arrival atau
kebijakan bebas visa dalam mempengaruhi daya saing Sulsel dibandingkan destinasi di negara Asia Tenggara lainnya? Sebetulnya dulu pemerintah zaman ya katakanlah beberapa tahun lalu ya pernah ada regulasi dari pemerintah kita bebas visa dan sempat sampai 159 negara itu mendapat bebas visa masuk ke Indonesia. Dan itu bisa dirasakan sekali betapa besarnya kunjungan wisatawan masuk ke Indonesia. Dan bisa dibayangkan waktu itu bagaimana bus-bus pariwisata lalu lalang ke Toraja karena salah satu dampak daripada bebas visa ini. Nah, namun sekarang dia mengeluarkan namanya VOA. Bebas visa sekarang masih bisa dirasakan bagi wisatawan dari negara-negara ASEAN. Tapi di luar itu berlaku visa ya. Dan VOA, visa on arrival itu ya sebetulnya sedikit menggampangkan bagi wisatawan karena sudah bisa diakses dengan secara online. Tapi perlu dicatat bahwa wisatawan Eropa itu kadang-kadang rata-rata tinggalnya itu lebih dari 30 hari. Nah, ini juga menjadi kendala ketika ingin memperpanjang. Karena mereka harus kembali keluar dari bandara Indonesia, baru terbang kembali masuk ke Indonesia untuk memperoleh visa VOA kembali. Kendala kedua misalnya ketika mereka sudah ada di pedalaman, katakanlah di Togian atau di Selayar, tiba-tiba VOA-nya atau masa VOA-nya ini sudah menjelang habis. Nah, itu harus datang ke kantor imigrasi terdekat. Katakanlah jika wisatawannya sudah ada di Selayar atau di Takabonerate, itu perjalanan ke kantor imigrasi terdekat itu memerlukan waktu 1 hari, proses perpanjangan di imigrasi, pengambilan foto dan semacamnya juga memerlukan waktu 3 hari, 4 hari. Jadi ini sangat membebani wisatawan sebetulnya dengan sistem ini. Jadi ini juga ada dampaknya. Tapi untuk sekarang memang sudah ada sedikit kemajuan karena sudah ada pengajuan secara online. Ya. Oke, dan tentu kalau misalnya nih sejauh ini pengalamannya Pak Adi dalam mengelola agent travel, bagaimana memberikan kepuasan bagi wisatawan mancanegara untuk menikmati bukan hanya sekedar berwisata ya, tetapi ada semacam ilmu yang didapatkan ketika berkunjung ke Sulawesi Selatan. Nah, sejauh ini tentu diharapkan adanya ketersediaan pemandu wisata atau tour guide ya yang menguasai bahasa asing ini. Dan mungkin saat ini menurut Pak Adi apakah sudah mencukupi untuk mendukung diversifikasi pasar wisatawan mancanegara ini untuk pemandu-pemandu? Iya, di era tahun 90-an sampai 2000 ya, itu kita di Sulawesi Selatan sudah terbentuk namanya Asosiasi Pemandu Wisata Bahasa Asing, katakanlah begitu, atau Himpunan Pemandu Wisata Indonesia Sulawesi Selatan. Yeah. Dan di situ sudah ada generasi saya sudah ada divisi-divisi bahasa, ada pemandu wisata berbahasa Belanda, ada berbahasa Jerman, ada berbahasa Perancis, Spanyol, Italia, Jepang, dan belakangan ada Mandarin. Namun karena perhatian atau berkurangnya grup wisatawan masuk di Sulawesi Selatan, ini dengan sendirinya proses regenerasi pemandu berbahasa asing non Inggris ini semakin berkurang. Itu sangat dirasakan sebetulnya. Kadang-kadang kita butuh pemandu berbahasa Perancis, sudah tidak ada lagi, jadi mau tidak mau kita harus menggunakan pemandu bahasa wisata, pemandu yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, saat ini juga mungkin dari Agent Travel sendiri mendampingi tamu asing secara langsung nih ke tempat-tempat wisata di Sulsel.
Nah, sejauh ini pengamatan Pak Adi, apa sih sebenarnya infrastruktur dasar yang ada di destinasi wisata Sulsel itu yang dinilai masih paling mendesak untuk ditingkatkan supaya memenuhi standar internasional? Iya, paling penting sebenarnya aksesibilitas. Ya, bagaimana kita katakanlah karena pola perjalanan saya misalnya begini ya, untuk keliling Sulsel itu misalnya dari bandara, bagaimana kita bisa sampai di Ramang-Ramang, bagaimana jalannya, ya oke lah jalan provinsi tidak ada persoalan, tapi begitu masuk ke destinasi Ramang-Ramang katakanlah, bagaimana bisa masuk ke sana dengan aman, dengan cepat. Dari Ramang-Ramang kita lanjutkan perjalanan ke Malino misalnya, bagaimana kondisi jalan diperbaiki sebetulnya. Dari Malino kita lanjut ke Bira, dari Bira lanjut ke Sengkang Toraja, kembali lagi ke Baru atau Parepare katakanlah, dan kembali ke Makassar. Secara umum sebenarnya jalan raya itu lumayan bagus, tapi beberapa spot-spot masuk ke destinasi itu masih kurang terkendala. Jadi sebetulnya juga seperti masa turisme, jadi grup-grup besar hampir tidak bisa kita melakukan aktivitas tur keliling Sulsel kecuali individual tour. Jadi memang rata-rata yang kami organisir ini individual tour. Jadi satu keluarga atau pasangan yang melakukan perjalanan keliling di Sulawesi. Sejauh ini sih buat individual traveler ini bukan menjadi kendala sebetulnya. Karena memang seperti itulah yang harus kita jual. Karena kalau ini ditampilkan kendalanya, ini bagaimana bisa kita jualan? Karena kita lebih fokuskan keindahannya, alamnya. Iya. Tentunya. Nah, ini sebenarnya pada saat proses marketnya itu ke luar negeri itu sebenarnya paket-paket yang ditawarkan oleh travel ini, misalnya kan dari travel sendiri yang memilih kah daerah-daerah yang mau dikunjungi, atau memang ada permintaan dari wisatawan mancanegara itu sendiri, daerah mana yang dia mau kunjungi, atau memang sudah dipaket memang dari agen travelnya, Pak Adi? Jadi kan kembali ke basic saya, sebenarnya basic saya sebetulnya sebelum mendirikan agen perjalanan wisata atau biro perjalanan wisata, kan saya dari murah lapangan, jadi sebagai pemandu wisata dan banyak memandu wisatawan dari Eropa. Dari pengalaman itu saya sudah banyak membaca karakter, keinginan dan minat wisatawan, terutama wisatawan Eropa. Sehingga pada saat kami mendirikan suatu perusahaan dan mempromosikan, ya tentu melalui awalnya promosi dari beberapa kenalan-kenalan, kemudian melalui sosial media, kemudian website, dan terakhir ini memang kami ikut di pasar wisata di Eropa. Karena dengan sosial media ini tidak cukup. Jadi memang kita harus aktif menjemput bola, katakanlah begitu. Dan itu memang kita harus mendesain, kita mesti tahu bahwa orang Eropa itu liburannya antara 3 sampai 4 minggu. Jadi memang kita harus mendesain suatu produk yang betul-betul sesuai dengan waktu liburan mereka. Jadi bagaimana kita mendesain atau membuat suatu program tour, katakanlah kalau dia waktu liburannya 3 minggu, ya kita membuat suatu paket 3 minggu. Kalau dia 4 minggu, ya kita membuat paket 4 minggu. Nah, dari paket-paket ini kita sudah diskusikan, buatkan proposal dan segala macam. Begitu setuju, ya tentu mereka melakukan pembayaran lebih awal. Dan setelah melakukan pembayaran lebih awal, kita melakukan reservasi sesuai dengan paket-paket yang ada di situ. Iya. Baik. Pak Adi, sebentar kita akan lanjut lagi. Kita break dulu sejenak, kita dengarkan dulu lagu berikut ini ya. Ya, terima kasih.
Iya, Randi tos di Jogja. Mending bagus pisan. Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh. Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira. Bersyukur banget kita nggak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini. Pro4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, masih bersama di acara apresiasi budaya lokal, tentunya masih berbicara tentang tantangan mendatangkan wisatawan mancanegara. Tentunya masih bersama dengan Pak Adi Murimba. Baik Pak Adi, tadi banyak hal yang sudah kita bicarakan terkait dengan tantangan ya. Nah tentu dalam hal di Sulawesi Selatan ini kita melihat bahwa memang keindahan alamnya juga luar biasa, kemudian budaya yang unik tentu juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Nah kemudian saat ini juga bagaimana melihat tingkat kepercayaan wisatawan asing ini terhadap fasilitas-fasilitas wisata yang ada di Sulawesi Selatan saat ini Pak? Mungkin dari sisi keselamatannya, kebersihan atau kenyamanannya. Sejauh ini bagaimana Pak Adi melihatnya? Ya tentu ini masih sedikit kendala ya yang dirasakan wisatawan ketika berkunjung ke sini, ke Sulawesi Selatan atau ke Sulawesi secara umum. Ya terutama kebersihan makanan ini yang nggak bisa kita beri garansi karena ketika kita melakukan perjalanan ke desa-desa atau ke kampung-kampung ini mau tidak mau kita bisa suguhkan warung-warung lokal yang ada di perjalanan. Nah ini sering sekali terjadi kendala, katakanlah sakit perut dan segala macam. Tapi ya kita sebagai pemandu atau sebagai tour operator tentu kita sangat kreatif bisa menyelesaikan persoalan semacam itu karena kita juga mempunyai kearifan lokal. Ketika sakit perut katakanlah begitu, kita bisa memetik suatu daun jambu batu itu dibuat teh. Sebenarnya itu sangat ampuh sebetulnya. Jadi tadinya harus berkali-kali ke toilet setelah diberi ramuan jambu ya, minuman teh dari jambu itu persoalan seperti itu bisa terselesaikan. Yang kedua tentu ya beberapa aktivitas seperti boat trip, katakanlah melakukan tur naik perahu misalnya dari Bira ke Pulau Liukang, ya tentu perahu yang kita gunakan masih perahu nelayan, jadi standar keselamatannya itu belum, tapi bisa kita kreasi dengan memberikan jaket pelampung begitu ya untuk keselamatan. Dan itu kendala-kendala seperti itu selalu bisa kita selesaikan sebetulnya. Yang jadi persoalan juga keterbatasan penginapan di daerah. Jadi kadang-kadang di weekend itu, terutama di Bira, kadang-kadang susah juga dapat penginapan. Sudah di booking oleh wisatawan dari Makassar. Jadi kadang-kadang itu, tapi selalu bisa diselesaikan sebetulnya. Tapi bagi wisatawan asing itu tidak fokus ke kendala itu sebetulnya, karena lebih sangat puas dengan pelayanan lain yang kita suguhkan sebetulnya, katakanlah keramahan kita, alam kita yang indah, budaya kita yang menarik. Jadi hal-hal yang kecil-kecil seperti ini tidak menjadi fokus lagi sebetulnya. Bahkan mereka sangat apresiasi ketika pulang ke negaranya, selalu memuji-muji kita bahwa alam Anda sangat bagus, Anda sangat ramah tamah, servis sopir sangat bagus.
hal-hal semacam itu sudah sedikit terlupakan ya, katakanlah sakit perut tadi, masalah naik perahu di Ramang-Ramang, katakanlah begitu, tidak ada pelampung, ya kita bisa kreasi storytelling bahwa sungai ini dalamnya cuma 0,5 meter, katakanlah begitu, ini sangat aman. Jadi hal-hal semacam itu bisa kita kondisikan. Tapi tentu ke depan ya, tapi ini kan aspek dari pemerintah tentunya lebih aktif melihat kondisi destinasi di daerah supaya ada hal-hal yang bisa disupport seperti itu, katakanlah dermaga-dermaga yang sudah rapuh misalnya, dan lain-lain kebutuhan yang mendesak di daerah itu bisa diperhatikan atau disupport. Terutama sekali juga mengenai kebersihan sampah plastik di destinasi wisata yang ada di kita. Ketika suatu destinasi sudah dikunjungi oleh wisatawan lokal, itu biasanya sampah-sampah plastik sudah berserakan. Jadi itu juga perlu itu yang menjadi pertanyaan dari wisatawan. Kok kenapa banyak sekali sampah plastik berserakan? Nah, ini ke depan atau kita, ya bukan saja kami dari industri, tapi semua masyarakat harus aktif menjaga kebersihan lingkungan, terutama dari sampah-sampah plastik yang ini di mata mereka itu sesuatu yang sangat aneh sebetulnya, terutama sampah plastik itu. Iya, termasuk kebersihannya tadi ya. Iya. Oke, baik. Kemudian tentu di pasar internasional juga Pulau Bali dan Labuan Bajo mungkin sangat mendominasi ya. Tapi menurut Pak Adi sendiri, apa faktor atau karakteristik yang menjadi keunggulan Sulsel yang paling potensial tapi belum terpromosikan dengan maksimal di luar negeri ini, Pak Adi? Ya, memang saya melihat bahwa setiap Pemda atau daerah-daerah ini kan ini era otonomi ya, jadi rata-rata Bulukumba, Sinjai, Toraja, Sengkang, katakanlah Makassar, mereka berpromosi masing-masing. Nah, ini kalau kegiatan pariwisata ini mestinya menjadi suatu kegiatan bersama karena ini satu destinasi. Jadi harus dikeroyok bersama, dipromosikan bersama, jangan terpisah-pisah. Dan pada saat melakukan promosi itu sebaiknya juga diajak dari asosiasi atau dari industri pariwisata yang mempunyai kemampuan melakukan penjualan begitu ya, promosikan promosi. Tapi untuk mengclosingnya itu kan dibutuhkan orang dari industri yang memang mempunyai kemampuan untuk menyusun paket atau menjual paket tersebut sehingga menjadi suatu kunjungan yang real sebetulnya. Tadi kembali apa pertanyaannya? Iya, terkait dengan promosi-promosi yang ada, tentu paling unggulan daripada Sulsel itu dibandingkan Labuan Bajo atau mungkin Pulau Bali yang belum. Ya memang dari awal destinasi di Indonesia itu Bali sudah terkenal dan penerbangan ke sana semua sangat lancar. Jadi Bali sudah sangat. Setelah Bali mereka ingin mencari Bali 2, jadi alternatifnya dia coba pemerintah kita terutama dari pusat, dia coba Labuan Bajo dikreasi menjadi destinasi alternatif setelah Bali. Nah sebetulnya Sulawesi juga enggak kalah menariknya sebetulnya karena katakanlah Labuan Bajo yang menarik di sana katakanlah dengan naik pinisi itu ke pulau-pulau itu bukan pinisi kita yang digunakan sebetulnya. Jadi mestinya itu pinisi-pinisi itu kita nikmati di tempat asalnya katakanlah di Bira atau di Makassar. Kalau berbicara mengenai alam di sana ada komodo, kita di Sulawesi juga ada namanya anoa, ada namanya tarsius. Ini semua juga binatang langka yang cuma bisa ditemukan di Sulawesi. Memang Pemda kita atau secara keseluruhan kita lambat bergerak mengangkat katakanlah satu dari
katakanlah Bira atau Toraja diangkat menjadi satu destinasi unggulan yang dipromosikan keluar, sehingga Sulawesi juga bisa muncul ke permukaan. Tapi dari segi aspek alam atau pandangan dari wisatawan Eropa, Sulawesi juga tidak kalah menariknya sebetulnya. Tinggal memang akses. Tapi sebetulnya akses sebenarnya kalau kita kreasi tidak jadi masalah. Malah Sulawesi jauh lebih mudah diakses bagi wisatawan Eropa daripada Labuan Bajo. Karena kita akses dari Singapura, dan dari Singapura itu penerbangan banyak dari Eropa. Sementara Labuan Bajo aksesnya selalu via Bali atau via Jakarta. Jadi di Labuan Bajo belum ada penerbangan langsung ke luar negeri. Oke, jadi sebenarnya masih banyak hal yang bisa dipromosikan ya di Sulawesi Selatan ini, Pak. Nah, kemudian Astindo sendiri, Sulsel melihat efektivitas promosi digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun kesadaran untuk merespon berbagai hal yang terjadi di pasar global terhadap pariwisata Sulsel ini. Bagaimana Astindo Sulsel melihat ini, Pak, efektivitas promosi digitalnya? Saya melihat di sana ada kemajuan dan memberi penyadaran kepada masyarakat secara umum ya. Katakanlah destinasi kebersihan, foto-foto yang menarik dan sebagainya itu diposting. Cuma yang menarik sebetulnya bukan hanya di sosial media. Ketika ada pameran-pameran wisata di luar negeri, sebaiknya Pemda aktif juga ikut ke sana. Dan pada saat ke sana sebaiknya mengajak dari salah satu industri supaya dia bisa berjualan, bukan saja berpromosi tapi menjual dan terjadi closing. Nah, selama ini kan selalu ITB Berlin, London, ke mana gitu kan, katakanlah cuma jalan-jalan berpromosi, tapi tidak terjadi closing sebetulnya. Yang kita harapkan terjadi closing, karena dengan adanya wisatawan masuk ke wilayah kita, berarti kan ada devisa, ada perputaran uang dari luar masuk ke wilayah kita. Itu sebetulnya esensinya. Oke, baik. Kemudian tantangan terbesar yang dihadapi travel agent lokal saat ini melakukan negosiasi atau business matching, kerjasama yang saling menguntungkan ini, Pak, dengan outbound tour operator di luar negeri untuk memasukkan Sulsel ke dalam paket wisata mereka, itu seperti apa? Ya, tentu tantangan yang kita hadapi karena promosi ke luar negeri itu budgetnya besar ya. Jadi sebagian besar teman-teman di situ tantangannya. Semestinya ini harus kolaborasi dengan pemerintah. Ketika ada eksebisi atau ada pameran di Jerman atau di Belanda atau di Inggris, itu kolaborasi dan ikut bersama. Tapi alhamdulillah saya sendiri sudah bisa berpromosi secara mandiri. Setiap tahun kami hadir di pameran terbesar di namanya Vakansi Beurs di Utrecht, di tengah provinsi di Belanda. Dan itu saya sangat rasakan hasilnya. Itu bisa mendatangkan wisatawan dari Belanda, Belgia, Jerman. Itu sampai 1 tahun itu bisa sampai 500-600 pax dengan rata-rata perjalanan lama perjalanan antara 2 minggu sampai 4 minggu. Itu dari pihak saya, dari pihak Sulawesi Travel sendiri. Dan teman-teman yang tidak mempunyai kreativitas untuk aktif keluar ya, mengikuti pasar-pasar wisata, ini juga tentu marketnya mengecil ya, tidak bisa. Jadi memang harus aktif juga, selain di sosial media juga harus aktif keluar. Iya, baik. Kemudian gejolak ekonomi global dan kenaikan harga tiket pesawat internasional ini, apakah mempengaruhi daya beli untuk durasi tinggal wisatawan mancanegara di Sulsel ini, Pak? Kalau saya tidak terlalu merasakan itu, dari tamu-tamu saya tidak terlalu menjadi persoalan itu, tapi wisatawan domestik ini jadi berpengaruh.
Karena wisatawan dari Jakarta atau dari Surabaya mau ke Sulawesi kan tentu sangat berpengaruh ya kenaikan harga tiket-tiket ini. Kalau wisatawan Eropa, terutama dari Eropa Barat, karena dia menggunakan mata uang euro, ya bisa dibayangkan 20.000 lebih. 1 euro itu dalam rupiah itu 20.000 lebih ya. Bisa dia bayangkan mungkin membeli tiket 1 kali ke Sulawesi ya lumayan mahal, tapi ketika melakukan tur di Sulawesi mungkin jauh lebih mahal harga tiket daripada harga turnya. Jadi sangat murah sih sebetulnya buat wisatawan Eropa untuk berkeliling di Indonesia atau di Sulawesi secara umum. Karena ada selisih mata uang itu ya, selisih kurs yang sangat tinggi. Nah, orang Eropa ketika katakanlah kalau orang Jerman mereka mau ke Belanda berlibur atau ke Belgia berlibur, mungkin liburan ke negara tetangganya sama saja kalau dia berlibur ke Indonesia atau ke Makassar, nilainya sama saja. Karena pada saat ke Indonesia mereka membayar dengan mata uang rupiah kan, jadi jauh lebih murah sebetulnya. Nah sebaliknya kita sebagai penjual paket wisata, kita menjual dengan nilai mata uang Eropa, tentu juga ada selisih kurs, jadi ya lumayan ya penjualan. Saling menguntungkan lah ya. Ya itu makanya dengan memahami karakter, budaya, latar belakang wisatawannya kita bisa mengkreasi banyak sebetulnya. Oke, baik. Mungkin terkait dengan kolaborasi konkret seperti apa yang diharapkan oleh Astindo dari pemerintah daerah ini Pak, khususnya juga maskapai penerbangan dan juga pengelola destinasi untuk memecahkan kebuntuan dalam mendatangkan wisman di Sulawesi Selatan. Iya, saya melihatnya begini, Pemda sebetulnya aktif berpromosi ya ke luar negeri, entah itu ke Kuala Lumpur, ke London, ke Berlin, ke Prancis. Saya sih melihatnya sebaiknya memang menggandeng asosiasi supaya bisa terjadi closing ya, promosi tapi tidak jadi closing. Ini dalam aspek penerbangan sebenarnya kita menghimbau katakanlah maaf ya, Lion Air ini dia menjual penerbangan katakanlah dari Jakarta 6 kali per hari. Ini menjadi kendala karena ketika 1 hari menjelang terbang dari 6 penerbangan per hari itu mereka cancel 5. Jadi penumpang yang semestinya terbang pagi, terbang sore itu semua dikumpul menjadi 1 kali penerbangan. Dan jadi persoalan bagi kita yang mengorganisir wisatawan, ketika penerbangan itu terkoneksi dengan flight internasionalnya di Jakarta, katakanlah begitu, itu sedikit menjadi kendala sebetulnya. Itu yang harus diperhatikan sebetulnya. Jadi maksud saya pemerintah atau penerbangan ini harus lebih jangan disiplin menjual ya, jangan menjual fiktif. Gitu. Ini bukan hanya wisatawan domestik, tapi bukan hanya wisatawan mancanegara, tapi wisatawan domestik juga sangat merasakan dampaknya sebenarnya. Mestinya kita harus terbang pagi, tapi pesawatnya di cancel, nanti diterbangkan sore. Ini mengganggu aktivitas sebetulnya. Ini semua harus kita semestinya sinkronkan, diskusikan bersama, jangan sampai terjadi seperti ini terus menerus. Baik, terakhir mungkin ini Pak Adi, pasca pandemik ini kan terjadi pergeseran tren sendiri di mana banyak wisatawan mancanegara lebih menyukai sustainable tourism atau wisata berkelanjutan dan culture immersion atau partisipasi budaya. Kalau kesiapan produk wisata Sulsel dalam mengakomodasi tren ini bagaimana nih Pak Adi? Justru ini yang menarik sebetulnya, justru ini yang kami laksanakan sustainable. Jadi memang saya mengedepankan pariwisata berkelanjutan. Jadi ini lebih banyak yang kami tonjolkan
katakanlah ramang-ramang begitu ya. Ini kan memang alam begitu. Jadi kita edukasi wisatawan bahwa kita akan ke alam di sana, habitat hutan, flora fauna masih terjaga dan seterusnya. Ini memang menjadi tren sekarang ke pariwisata berkelanjutan dan sangat cocok untuk Sulawesi Selatan karena memang kita belum masa tourism, jadi lebih ke pariwisata alam sustainable. Iya. Baik Pak Andi, karena waktu sangat terbatas, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement obrolan kita di malam hari ini terkait dengan tantangan tersendiri berkaitan dengan menghidupkan kembali dan menarik wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan ini, Pak. Silakan. Ya, saya sih saya sih sebenarnya kendala-kendala yang ada di sini bukan menjadi suatu persoalan. Saya tetap ingin mengkreasi menjadi suatu produk yang bisa dijual. Walaupun terdapat beberapa tantangan-tantangan kecil sebenarnya, tapi sebenarnya ada hal yang jauh lebih besar yang bisa kita promosikan destinasi kita, khususnya di Sulawesi Selatan. Kita mempunyai alam yang indah, kita mempunyai pantai yang indah, kita mempunyai budaya yang indah, yang semuanya tidak duanya yang tidak ditemukan di destinasi lain. Jadi saya ajak teman-teman, ayo kita promosikan Sulawesi Selatan sehingga terjadi kunjungan yang berkelanjutan dan menghasilkan devisa atau perputaran uang dari luar masuk ke Sulawesi Selatan. Baik, itu aja Pak Adi. Mungkin banyak hal yang tadi sudah kita obrolin nih Pak ya, berkaitan dengan pariwisata di Sulawesi Selatan, dan tentu menarik sebenarnya di situ kita jauh lebih banyak sebenarnya memiliki keindahan alam dan kemudian keunikan budaya yang ada di Sulsel, dan itu justru kita harus saling kerjasama Pak ya. Intinya kolaborasi baik dari pemerintah, kemudian travel agent maupun masyarakat lainnya untuk mempromosikan Sulsel ke luar negeri. Baik, terima kasih atas waktunya Pak di kesempatan malam hari ini. Terima kasih sudah sharing terkait dengan objek wisata dan juga bagaimana pariwisata menarik wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung ke Sulawesi Selatan. Semoga kedepannya ini Sulsel semakin ramai dikunjungi dan semakin menggairahkan untuk dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Terima kasih atas kebersamaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam. Batumi